Ya, Pak Arief, kalau kata Bang Roy dan Tifa tidak sedang melakukan kejahatan yang luar biasa. Tapi kenapa ditangkap tadi pagi? Silakan dijawab supaya tidak jadi bola liar. Oke, terima kasih Mbak My Sister Elona Tarigan ya. Saya tertarik dengan pendapatnya Mas Ray Rongkuti, Bang Ray Rongkuti. Jadi memang itu bukan perkara yang maksudnya sulit ya. Tetapi kan kita lihat ini sudah berpolemik dari tahun lalu sampai hari ini tetap berpolemik. Bahkan judulnya apakah jadi terang atau gelap kan gitu. Nah, kami melihat karena kebetulan ada suhu saya, mentor saya Pak Susno Dwaji. Beliau Kabar Eskrim, kami Direktur Serse. Jadi memang alasan daripada penyidik untuk bisa mentahap duakan suatu perkara, kalau penyidik itu sudah berkasnya yang di tangan itu sudah P21, itu seperti ibaratnya mahasiswa yang lulus skripsi dapat gelar. Nah, sama dengan penyidik, apalagi atensi daripada kasus ini luar biasa. Nah, yang kami lihat begini, hari ini itu merupakan rangkaian daripada suatu penyerahan tanggung jawab dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, ya kan? Masih merupakan bagian rangkaian. Itulah sebabnya penyidik Polda Metro dalam ini Dilkrim atau Subdit Kapnag itu dia akan berbuat as perfect as possible, seperfect mungkin. Jadi mereka tidak mau salah dan tadi mereka juga mengatakan sesuai dengan SOP. SOP-nya apa? Ya mereka punya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang KUHP baru, yaitu pasalnya 61 ayat 4. Jadi mereka punya kewajiban untuk menyerahkan berkas yang sudah dinyatakan P21 kepada JPU. Nah, kemudian mereka juga punya peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana. Pasal 29 ayat 1 ayat 2, di situ dikatakan pada waktu hendak mau menyerahkan tersangka yang Pak Susno tadi mengatakan berkas dan barang bukti, itu mereka harus memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu mereka mau menyerahkan itu, setelah diserahkan, mereka memastikan si tersangka ini dalam kondisi sehat, jasmani maupun rohani. Itulah mereka menangkap, memastikan ditaruh di tempat tertentu dalam hal ini di Polda Metro, kemudian besoknya mau diperiksa kondisi kesehatan. Ya, yang jadi pertanyaan publik itu adalah kenapa baru sekarang? Karena kan banyak spekulasi toh penetapan tersangkanya sejak November 2025. Oh, oke. Kenapa sekarang? Ya, saya bisa itu jawab. Waktu yang sangat lama. Saya bisa jawab begini, karena ini kan memang ada peraturan kejaksaan juga, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh perwakilan kejaksaan ya. Jadi memang setelah berkas itu dinyatakan lengkap atau P21, itu memang ada waktu. Nah, waktu inilah yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh penyidik, tapi juga ada tenggangnya. Nah, masalahnya pada waktu kemarin diproses, itu kan RS dengan Dr. Tifa kan tidak ditahan. Karena kalau ditahan, kewenangan penyidik sangat terbatas, 20 hari dan 40 hari. Jadi nanti akan dikejar oleh waktu. Nah, sekarang dengan ada yang tidak ditahan itu mereka agak sedikit leluasa. Tetapi begitu di ujung daripada berkas itu komplis, tuntas, tapi ini masih masa peralihan dari penyidik kepada penuntut umum. Nah, itulah sebabnya sekali lagi yang bisa kami pastikan bahwa penyidik tidak mau kecolongan. Dalam arti kata harus memastikan kondisi keberadaan dan kehadiran tersangka yang mau diserahkan termasuk kesehatan. Jangan sampai nanti begitu diserahkan, loh ini kok sakit gitu loh. Nah, makanya besok akan diperiksa kesehatan jasmani maupun rohani. Demikian, Mbak. Oke, baik. Coba ke Pak Jasman. Jadi kenapa kira-kira penetapan P21-nya memakan waktu cukup lama? Apa sih biasanya kendala sehingga memakan waktu cukup lama seperti kasusnya Roy dan juga Tifa ini? Sebenarnya, ya, Mbak Igan, ya, memang ada koordinasi antara jaksa peneliti, namanya jaksa peneliti, meneliti berkas dengan penyidik. Nah, ini ada koordinasinya. Apa yang kurang lagi dilengkapi oleh penyidik. Itu loh. Jadi ini bisa saja memakan waktu. Jangan sampai terjadi seperti yang selama ini, sampai bertahun-tahun ada penyidikan nggak tuntas-tuntas. Nah, ini
Kalau ini kasus Tiva dan juga Roy ini sudah kadaluarsa atau belum P21-nya? Belum, tidak ada Belum. kadaluarsa di sini, nggak ada. Oh. Nggak ada. Kadaluarsa itu nanti Anda kata misalnya penyidik ini justru tidak menindaklanjuti. Nah, tidak menindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dari barang bukti. Nah, dalam hal ini kan kita, kalau saya melihat ya udah fair. Semua ini sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oke. Kewenangan penyidik sudah. Nah, kalaupun dia misalnya apa disebutkan tadi dipersoalkan kenapa harus ditangkap segala macam, loh, ya memang begitu. Itu termasuk kewenangan daripada penyidikan. Oke, coba saya ke Pak Suparji. Kalau Anda sendiri, analisa Anda, kita sudah tahu sama-sama kasusnya Roy sudah sangat lama. Tersangkanya November 2025. Baru tadi pagi ditangkap dan P21-nya selesai. Ada apa sih di balik ini? Kenapa bisa harus butuh waktu yang sangat lama? Ya, pertama perkara ini sudah tidak menjadi bola liar lagi. Karena sudah akan dikirim ke pengadilan. Dan ini sudah masuk babak final. Karena tinggal 2 pemain saja yang ada di gelanggang nanti. Roy dan Tiva, yang lain sudah tersisih di babak penyisihan. Dan kalau kita cermati, memang faktanya tadi ada pengamanan atau kemudian kata lain adalah penangkapan, tapi bahasa yang dipakai adalah pengamanan kan. Terus kemudian penahanan. Nah, penahanan tadi kalau kita dengarkan keterangannya kan dalam rangka memastikan keberadaannya karena berkas perkara sudah P21. Untuk melihat fenomena ini, maka ada tritura, 3 tuntutan aturan, yaitu substansi, prosedur, dan kewenangan. Secara substansi bahwa memang ini penangkapan ini dimungkinkan, penahanan ini dimungkinkan. Secara kewenangan memang menjadi kewenangan penyidik. Tetapi bahwa dalam konteks penahanan, KUHP yang baru ini, itu kan sekarang sudah bergeser sangat signifikan, bahwa alasan-alasan itu 8M dan 1S itu harus sudah terukur dan nyata. Bahwa alasan lagi tidak sekedar psikologis, kekhawatiran-kekhawatiran, atau kemudian asumsi, tetapi harus bersifat historis dan empiris, nyata dan pasti. Misalnya apa? Tadi Bang disebutkan kaitannya harus jelas bahwa dikhawatirkan, kalau dulu bahasanya, ini alasannya bahwa mangkir dari panggilan. Ini harus jelas, 2 alasan alat buktinya harus ada. Bahwa ada panggilan tidak hadir, dan kemudian ada bukti berita acara tidak hadir. Atau kemudian yang kedua alasannya karena mempersulit proses pemeriksaan. Bahwa misalnya dipanggil atau kemudian alat buktinya dihilangkan. Atau kemudian melakukan pengulangan tindak pidana harus ada buktinya bahwa misalnya ada laporan-laporan baru. Atau kemudian ada alasan untuk menyelamatkan yang bersangkutan. Karena mungkin dalam ancaman atau ketakutan. Nah, kalau pertanyaannya tadi, kenapa ini kok bisa lama perkaranya ini? Bahwa tadi karena faktor memang tidak mudah proses pembuktiannya. Ibaratnya mengajukan naskah P21 tadi itu adalah tidak mudah karena perlu ada proses koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi tentang alat buktinya. Bahwa ini menjadi kewenangan penyidik bahwa untuk membuktikan tentang ijazah palsu harus ada minimal 2 alat bukti dan kemudian harus bisa diuji secara konkret. Nah, kalau belum yakin jaksa yang nanti akan bertarung di persidangan, maka akan kembali terus bahwa memang ini adalah telah melebihi 14 hari sehingga muncullah asumsi bahwa ini seolah-olah sudah daluarsa, tetapi tidak ada konsekuensi logis misalnya melebihi 14 hari. Yang terpenting adalah bahwa ini ada proses penanganan perkaranya. Memang yang jadi persoalan kan ini tadi sudah kooperatif, bahwa sebetulnya juga tidak akan melakukan 8M tadi itu, tetapi kenapa harus melakukan ditangkap? Padahal kan nuansa KUHP yang baru itu kan lebih humanis, lebih manusiawi. Yang terpenting fakta terungkap secara terang-benderang di dalam persidangan, tidak perlu harus kemudian ditahan. Kan penahanan ini bukan suatu keharusan, bukan suatu kewajiban, tetapi kewenangan yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau melampaui kewenangan atau kemudian mencampur adukan kewenangan. Ya kita tunggu saja nanti. Baik. Persis, itulah yang sebetulnya tadi juga saya ingin jelaskan tuh kan.
Coba kita lihat lagi dulu pendekatan sosiologisnya ya. Ditangkap. Kalau tadi Pak Parji mengatakan tidak ditangkap, Bahasa diamankan. Dirkrimum kan pengamanan kan. Ya Kalau bisa artinya diulang dalam gitu. bahasa yang lain diamankan. Kita lihat dulu kata ditangkap dengan diaman tentu dalam kosakata umumnya yang dipergunakan di Indonesia. Ya kan? Pencuri ditangkap, perusuh diamankan. Itu agak dekat tuh. Apakah dua jenis kejahatan itu yang sekarang dilakukan oleh Tifa dan Roy? Tidak. Lalu kenapa diperlakukan dengan cara begitu? Itu pertanyaan sosiologisnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada cara lain yang memungkinkan yang tadi disebut oleh Pak Suparji, yang lebih memanusiakan orang yang disebut sebagai tersangka? Ada. Contohnya apa? Panggil saja, dipanggil untuk ditahan. Coba kita imajinasikan, Nanti saya jawab. ditangkap, kemudian diamankan, dipanggil untuk ditahan. Mana kira-kira yang lebih tepat sandarannya diberikan kepada dua Bung Roy dan juga Ibu Tifa gitu. Itu yang kita sebutkan tadi. Ketika polisi melakukan penangkapan menurut kita, pengamanan menurut polisi, seolah-olah Bung Roy dan juga Tifa adalah penjahat yang sudah sejak dari awal kelihatan ada tidak iktikat baik dalam proses hukum. Jadi menurut Anda ini tidak manusiawi? Tidak manusiawi, Tidak dan manusiawi. dalam konteks itulah muncul pertanyaan, ada apa kok Bung Roy dan Ibu Tifa diperlakukan dengan cara yang seperti ini gitu. Oke. Oke, kembali lagi kalau narasi yang disampaikan Bung Rey ini kan itu narasi bebas ya. Tapi saya akan mencoba memberikan perspektif hukum. Perlu dibedakan Bang Rey, syarat penangkapan dengan syarat penahanan. Ya, praktisi senior-senior lebih mengerti. Syarat penangkapan itu nggak ada harus pasal-pasal tertentu. Ini ada cara mengapproach dengan cara memanggil atau menangkap. Syaratnya hanya satu, sudah memiliki alat bukti yang cukup. Dan ini dengan naiknya ke penyidikan syarat itu sudah terpenuhi sebenarnya. Nah, beda dengan menahan. Kalau menahan, menurut saya, izin Prof, saya masih menggunakan pasal 281, dia tetap menggunakan KUHP lama karena kata KUHP 2281 bilang seluruh penyidikan dan penuntutan yang berlangsung saat berlakunya KUHP ini tetap menggunakan yang lama. Nah yang lama bicaranya alasan penahanan 3. Ya betul, Bukan yang yang baru. lama. Tetapi alasan Nah yang satu yang Ya. saya eksplor di sini adalah, yang ini juga menjadi salah satu Bung Rifai, keluhan kami sebagai Bung korban. Rifai, Ya, saya nggak maksud berbicara, saya nggak berbicara prosedur hukumnya. Betul. Saya mau Saya nggak menanggapi bicara dari perspektif bahwa hukumnya. penyidik punya kewenangan. Iya, saya nggak Ya, mendiskusikan makanya dari itu. hukumnya saya ingin Saya mau melihat ini dari kata ditangkap, ya, maksudnya diamankan, dan juga ditahan, dipanggil untuk ditahan. Itu pendekatan sosiologisnya beda, pemaknaannya beda. Itu yang mengindikasikan yang saya sebut tadi itu. Sebetulnya polisi ini ada reformasinya apa enggak sih? Untuk satu peristiwa Pendekatan hukum seperti ini, sosiologis ada. layak nggak orangnya ditangkap? Kalau- Layak nggak Saya orangnya setuju, reformasi diamankan? itu perlu, gitu, tapi kan kira-kira. parameter hukum juga perlu menjadi perspektif. Ya, kalau Nah, saya mau pakai- bicara hukumnya. Salah satu pakai alasan KUHP yang penahanan lama itu pun adalah juga tidak menurut masuk, hukum, misalnya ya, dikhawatirkan adalah satu yang melarikan jangan lupa diri. adalah dia mengulangi tindak pidana. Ini yang berkali-kali juga kami ingatkan waktu di beberapa forum sebulan terakhir. Bang Roy, saya ingatkan, Anda ini sudah kami laporkan dari tahun lalu. Kami sebenarnya berharap dari korban, keluarga korban, cooling down lah. Yang terjadi apa? Hampir tiap hari, bahkan hampir tiap pasif, setiap minggu di berbagai TV terus teriak-teriak ijazah palsu. Dan kadang itu direspon dengan kata-kata. Bung Rifai, belum ada putusan hukum Di yang satu sisi, menyatakan bahwa ijazah itu apakah tidak Bang Roy palsu juga loh ya. melihat kepentingan korban? Ya, makanya. Dalam sebuah tindak pidana juga dilihat kepentingan Betul, korban. tapi belum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa ijazah itu tidak palsu. Bukan. Purpose dari Itu adalah, menurut saya. Jadi artinya, yang Bung Roy itu masih punya hak dengan keyakinan dan artinya pengetahuan itu menurut hukum menyatakan adalah itu. dengan terus diulangnya itu fitnah berulang-ulang. Bukan maka fitnah. menjadi salah Siapa satu yang menyebut alasan fitnah? Belum untuk ada dilakukannya keputusan hukum. penahanan. Ini juga salah satu perspektif yang Bung perlu dilihat. Rifai, Jadi jangan Dan itu yang menurut fitnah Anda itu. menciptakan kekhawatiran. Khawatir Oh, kan, itu fakta itu fakta kalau pakai KUHP yang lama itu kan Sekalipun bahasanya banyak orang itu dikhawatirkan tertawa, melarikan tapi diri, lihat juga perspektif dikhawatirkan korban mengulangi di situ. Oke, Itu tindak penting. pidana, atau dikhawatirkan mempersulit proses pemeriksaan. Nah itu tidak terungkap bahwa tadi yang disampaikan karena memastikan perkaranya sudah P21 gitu loh. Bahwa apakah khawatir akan melarikan diri, bukti-bukti melarikan dirinya pun juga nggak kelihatan. Dikhawatirkan melakukan tindak pidana juga tidak ada laporan-laporan baru. Saya Atau dikhawatir tambahin, mempersulit Pak diri Rifai punya juga jawaban. tidak ada misalnya bukti-bukti Tapi tadi. berulang ini kan fakta notoir. Ya, bahwa berulang-berulangnya tadi itu mestinya ditindaklanjuti dengan laporan-laporan dan proses hukum yang kemudian menunjukkan dia residivis kan itu supaya tidak terulang tindak Soal pidananya. residivis kan sudah fakta juga beliau residivis.
Nah, tapi kan itu kaitannya dengan persoalan yang lama kan, bahwa ini kasusnya dalam proses penetapan tersangka ini dia mengulangi lagi tindak pidananya itu, ada tindak pidana lain lagi, itulah yang kemudian dicegah supaya tidak terulang. Gitu. Lalu Ibu Tipa Jadi begini berulang Di apa? berbagai forum. Iya, saya mau mengatakan, kan Anda menyebut kalau Bung Roy Suryo bekas residivis, Ibu Tipa? Iya, melakukan berulang di sebagai Iya, beliau kan bukan residivis. Bukan, berulang itu salah Bung, satunya setiap perbuatan orang yang dilakukan punya hak, kembali atau ya. dia residivis, Bang. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pikirannya kepada publik. Ya, Tapi itu kembali dulu. lagi. Sebelum ada putusan hukum menyatakan bahwa ijazah itu benar adanya, bukan palsu, setiap orang izin punya hak merespon untuk itu, Pak. mengatakan dan sesuai dengan pengetahuan dia mengatakan bahwa saya menduga itu adalah palsu. Ya, jadi menurut Bang Rey sah saja korban itu terus dibully, dihina, difitnah berulang-ulang selama bertahun-tahun. Beliau tidak korban karena belum ada putusan hukum. Belum dalam status pelaporan beliau korban, jelas Bang. Iya, belum karena beliau belum pernah ada putusan hukum yang Saya menyatakan tanggapi, bahwa Bang, penahanan-penangkapan Oh, coba, juga yang coba. dilakukan oleh Bung Baik, silakan, Suryo Bang itu David, Bang David, adalah silakan. yang mesti salah. secara hukum. Sebentar, baik, Bapak Oke. silakan. Bang David Jadi punya gini, saya pendapat apa? nambah aja beberapa syarat dari sebuah penahanan itu kan. Kalau di dalam proses hukum itu ada 3 syarat kan. Pertama syarat formil. Syarat formil ini terpenuhi. Syarat formil ini minimal 2 alat bukti ya. 2 alat buktinya itu clear, bahkan 700 alat bukti lebih dari ada mens rea. Niat jahatnya sudah dapat oleh penyidik, ada actus reus perbuatan jahatnya yaitu fitnahnya. Yang kedua syarat objektif. Salah satu yang paling mendasar di sini ini ada 2 klaster kan tersangka. Kenapa klaster yang kedua nggak ditahan? Klaster pertama ini yang ditahan yaitu Roy dan Tipa karena ancaman hukumannya melebihi 5 tahun. Yang kedua pasal berlapis, 2 undang-undang dikenakan, KUHP dan ITE. Ini yang paling berat. Makanya mereka ditahan. Yang lainnya ini nggak ditahan karena nggak memenuhi syarat objektif. Yang ketiga, tadi sudah jelaskan Bung Rifai, syarat subjektif. Mengulang terus perbuatan-perbuatan pidana. Setiap hari di TV, di berbagai media, itu muncul terus dengan narasi yang sama. Bahkan meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Nah, tadi Bung Rey mengatakan ini kasus kecil. Bagi kami ini kasus besar karena sudah membelah publik. Kenapa publik terbelah? Karena berulang-ulang terus diangkat. Jadi kebohongan yang terus dinarasikan, diulang-ulang, diyakini publik seolah-olah itu menjadi kebenaran. Seolah-olah. Dan itu mulai terjadi hari ini. Bahkan Dia harus dipolitisasi juga. Akar rumput ini sudah terbagi 2 opini. Ada yang meyakini Pak Jokowi memalsukan ijazah, sebagian besar tidak meyakini. Nah, sehingga proses hukum itu penting. Bahkan kami bilang ini nggak ada yang luar biasa penahanan hari ini. Harusnya itu memang jauh hari. Jadi memang telat juga para penyidik ini mengambil langkah itu. Dan nggak ada yang masalah di sini. Nggak ada masalah. Masyarakatnya mungkin Masalahnya kalau masyarakatnya dilakukan mungkin penahanan nggak dari tahu. awal. Nggak ada masalah di dalam penahanan ini. Bang Sang aja. Ya, Masalah sosiologi, pertanyaan Bung Rey, masalah sosiologinya publik terbelah di bawah. Nggak, Itu ini masalah disebut sosiologi. Publik nggak 700 terbelah alat kalau bukti. sejak Saya kira dari awal tidak ada Jokowi 700 alat memperlihatkan bukti itu. ijazahnya Nggak, kepada bukan publik begitu dengan terang hukum. benderang. Kalau saya nuduh Anda, Itulah Anda masalah memalsukan dari ijazah awal. terus. Karena cara Pak tidak Jokowi konstitusional. selalu Memalsukan ingin ijazah menutupi mempermalukan Pak peristiwa Jokowi. ini. Itu nggak semua Sampai itu. ada Menolak cara kemudian itu. proses Setiap hukum. orang punya hak untuk Sejak dari mempertahankan awal diri, Pak itu loh. Jokowi menyampaikan ini ijazah saya asli, silakan uji Oh, nggak mana akan saja. selesai itu, Bung. Selesai Nggak akan peristiwa selesai. ini. Baik, Kita lihat. Bang Sang Ya, aja. ini Roy, terutama penangkapan dan penahanan ini kan harus dilihat secara komprehensif dari perjalanan peristiwa pidana ini. Ya. Pak Jokowi melaporkan tanggal 30 April, sampai hari ini kami sudah hitung 414 hari. Baru kemudian ditangkap dan ditahan. Kemudian kalau kita hitung dari pengumuman pengumuman tersangka tanggal 7 November 2025 sampai hari ini sudah 224 hari. Makanya kenapa tidak dilakukan penahanan dari awal? Ini sekaligus saya bantah pernyataan dari tim relawan Pak Jokowi ya. Itu demi alasan hukum di mana kalau dilakukan penahanan dari awal, maka penyidik terikat pada rentan waktu yang diatur di dalam KUHP yaitu 120 hari, 20 perpanjang 40, perpanjang lagi 30, perpanjang lagi 30. Jadi total penahanan itu hanya bisa 120 hari. Sementara perkara ini untuk di P21 kan itu memakan waktu 224 hari sejak penetapan tersangka. Bayangkan kalau penyidik melakukan penahanan dari awal, maka demi hukum mereka harus bebas.
Pertanyaan kita, kenapa penyidik tidak melakukan penangkapan dari awal dan penahanan dari awal? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Suparji bahwa ini lebih kepada pertimbangan terhadap kekuatan pembuktian. Karena saat itu penyidik masih ragu apakah dalam tenggang waktu sebelum 120 hari akan di P21 kan tidak oleh penuntut umum. Pertimbangannya lebih kepada itu. Jadi bukti-bukti yang awalnya dimiliki oleh penyidik itu, tadi katanya ada 700 alat bukti, diksi itu salah. KUHP tidak mengenal namanya 700 alat bukti. KUHP itu hanya membagi jenis 5 alat bukti. Di KUHP yang lama dan di KUHP yang baru itu hanya 8 jenis alat bukti. Jadi tidak ada namanya 700 alat bukti. Itu diksi yang salah itu diksi yang tidak sesuai dengan Kategori, Bung. Kategori ada 8, tetapi semua unsur-unsur itu alat bukti 700 itu alat bukti itu bukan alat bukti. Itu semua ada. Alat bukti itu Di ya cuma Undang-Undang bukti surat, bukti saksi, kemudian keterangan tersangka, kemudian keterangan terdakwa, ahli, dan kemudian adalah petunjuk kalau menggunakan KUHP yang lama. Jadi tidak ada namanya 700 alat bukti. Sementara yang disita oleh Polda Metro Jaya itu 709 barang bukti. Nah, itu melebihi dari 2 ya, kan? jadi itu bukan alat bukti namanya, itu barang bukti. Barang Anda nggak paham bukti. hukum, Anda salah diksi. Jadi gini. Gini, Anda jangan membodohi publik ya gini. Harus dibedakan apa yang dimaksud dengan barang bukti dan apa yang dimaksud dengan alat bukti. Alat bukti adalah instrumen untuk membuktikan suatu perkara pidana. Makanya kemudian KUHP memberikan 5 kategori alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, kemudian petunjuk dan surat. Ngerti. Di KUHP yang baru kemudian di breakdown lagi luas menjadi 8 alat bukti. Nah, yang disebut barang bukti itu apa? Termasuk punya ijazah Pak Jokowi. Ini kan kita juga bertanya, ijazah disita. Penyitaan berdasarkan pasal 39 KUHP yang lama itu hanya bisa dilakukan terhadap barang bukti yang kategorinya ada 5. Pertama adalah barang hasil kejahatan. Kedua adalah barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan. Terminologi Ketiga, disita barang dari yang siapa? dilakukan untuk membantu Bung Gafur. proses kejahatan. Keempat, barang yang berkaitan dengan kejahatan itu sendiri. Dan kelima adalah barang yang dilakukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Itu kategori barang bukti. Itu ketat diatur dalam pasal 39 KUHP ijazah yang Pak lama. Jokowi, siapa yang memberi status itu disita? Loh, penyidik sendiri kan yang menyita. Enggak, ya itu kan terminologi Anda. Loh, kok terminologi bahwa saya? itu dititip, Penyitaan disimpan. Enggak. Penyitaan itu dilakukan kalau oleh Polda bukti Metro pelanggaran Jaya pidana, berdasarkan iya. kewenangan yang diberikan Tunggu pasal dulu. 39 Kalau bukti dan pelanggaran pasal pidana, ya 40. disita. Anda bukan orang hukum, jadi Anda tidak paham bukan orang hukum gitu hukum. loh. Saya orang hukum, Penyitaan tapi saya itu, bukan lawyer, penyitaan ya. itu adalah kewenangan penyidik untuk menyita barang bukti berdasarkan kategori yang Saya diatur dalam tanya, pasal 39 KUHP. yang datang, apakah ijazah itu diambil oleh penyidik di rumah Pak Jokowi? Saya tanya. Enggak kan? Loh, Pak Jokowi datang membawa. Anda ngerti nggak penyitaan? Ya, Dan Anda ngerti nggak proses penyitaan? ini kan bukan penyitaan. Loh, disita dong. Bukan Kalau penyitaan. nggak disita, Makanya maka tidak terminologi pernah Anda gini. menyita itu, Kalau tidak itu lahir disita, dari Anda. maka tidak pernah ada proses pemeriksaan laboratorium forensik. Oke. Ini Itu ada bukan proses wajib. penyitaan. Ijazah Pak Jokowi itu bukan Penyitaan disita. itu, penyitaan itu ketika mau dilakukan Disimpan proses untuk barang pemeriksaan pembuktian laboratorium nanti forensik, terhadap kasus maka pidana. harus disita Itu barang poinnya. bukti. Oke, Barang bukti baik. kalau nggak disita, nggak bisa diproses oleh laboratorium forensik. Terminologi Itu disita kan ketentuan Anda yang hukum. melahirkan Kok- itu. Saya coba ke Pak Itu Susno. dari Pak penyidik. melahirkan, Anda Jadi bukan dengan alat Anda Tapi bukan penyidik orang yang nggak pernah Baik, men-step saya bahwa ke itu Pak disita. Susno. Nggak ada. Dengan alat bukti yang ada, Kalau bagaimana tidak pernah membuatnya? disita, maka tidak keluar hasil laboratorium forensik. Oke, sebentar. Karena udah Sebentar. keluar laboratorium forensik, mekanismenya Baik, sudah ditemukan. baik, sebentar, Anda baca. sebentar. Baik, saya coba ke Terminologi Pak Anda Susno. sendiri Dengan alat bukti Saya yang ada, tidak bagaimana memihak membuatnya siapapun terang? ya. Saya hanya berdasarkan Nggak apa-apa juga, pengalaman Pak, saya jangan pihak juga nggak sebagai apa-apa. penyidik dan berdasarkan hukum. Saya nggak bela Pak Jokowi, nggak bela Pak Roy, semua saya kenal, semua teman. Ya. Oke, tapi secara hukum penyitaan itu tidak harus diambil di rumah. Bisa saja pada waktu seseorang datang ke kantor polisi, Menyerahkan. kemudian menyerahkan, langsung dibuat surat penyitaan. Karena diambil terlebih dahulu, maka izin persetujuan pengadilan atau penetapan pengadilan kemudian menyusul. Nah, baru setelah disita, kalau sudah masuk tahap penyidikan, baru sah dia masuk lapor untuk diperiksa. Dan pemeriksaan hasil lapor dibuat berita acara pro justisia. Begitu. Jadi clear ya Mbak Katarigan ya, yang saya sampaikan tadi clear. Satu lagi Mbak Katarigan, saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Rifai. Hari ini tidak ada proses penggeledahan. Ya, tidak ada penggeledahan dan tidak ada penyitaan barang bukti baru, tidak ada. Penggeledahan yang tadi saya maksud adalah surat untuk izin masuk rumah seseorang. Jadi penyidik meminta izin dari penetapan pengadilan negeri supaya masuk ke rumah seseorang
Nama suratnya adalah proses surat persetujuan penggeledahan. Kan kita nggak mengenal di dalam istilah hukum acara pidana adalah surat masuk izin ke rumah orang, nggak ada itu. Makanya kemudian yang dipakai oleh penyidik adalah izin masuk dengan nama suratnya adalah surat penetapan izin penggeledahan. Tetapi dalam proses penangkapan tadi tidak ada barang bukti apapun yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, tidak ada juga proses penggeledahan, hanya yang dilakukan adalah proses penangkapan. Jadi tidak ada bukti-bukti baru lagi, itu satu hal. Hal yang kedua adalah kami melihatnya begini. Ini adalah taktik di ujung proses penyidikan yang mau selesai, ya. Hari ini kan hari Jumat, besok hari Sabtu, besoknya lagi hari Minggu. Senin baru kemudian diserahkan tahap 2. Saya tadi challenge penyidik Polda Metro Jaya, kalau Anda mau melakukan penangkapan dan penahanan ini mungkin tidak hari Jumat, Anda serahkan hari Senin, Anda misalnya lakukan pada hari Rabu atau hari Selasa, maka saya pastikan kami akan menempuh upaya pra-peradilan. Karena begitu hari Senin diserahkan tersangka dan barang bukti, kewenangan itu sudah berpindah kepada penuntut umum. Sehingga secara hukum acara pidana, kami tidak bisa lagi punya legal standing untuk mengajukan pra-peradilan kepada penyidik. Jadi ini lebih kepada taktik penyidik untuk mengakali proses hukum. Terlalu banyak pertanyaan penangkapan Tifa dan juga Roy. Ada apa? Kenapa sampai orang bertanya-tanya? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar.